wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Sebelumnya selamat datang dan terima kasih telah meluangkan waktu Anda untuk sesi coaching ini. Nah, sebelum kita mulai, saya juga untuk menjelaskan beberapa hal untuk memastikan bahwa sesi ini berjalan sesuai standar etika. Nah, tapi sebelum saya menjelaskan hal-hal tersebut, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Adela Lin, saya biasa dipanggil Adela. Dan saat ini saya menjadi coach Anda pada sesi pertama ini. Nah, maka dari itu mungkin Ada silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan nama saya Ainun Nurul Rizky, bisa dipanggil Ainun. Terus ya, Oke, Kak Ainun, bagaimana kabarnya hari ini? cukup baik. Oke. Apakah ada kendala saat di jalan untuk menuju lokasi ini? Iya, tadi kendalanya hujan deras, jadi agak harus tunggu kendaraan dulu. Iya, oke. Jadi setelah itu saya ingin menjelaskan lagi hal-hal sebelum kita memulai sesi. Yang pertama itu saya ingin menegaskan bahwa sesi ini tidak berbayar. Nah, meskipun begitu, saya tetap berkomitmen untuk memberikan coaching yang profesional ke Anda. Nah, yang kedua, seluruh percakapan kita hari ini tuh akan terjamin rahasianya, kecuali Anda yang memberikan saya izin untuk memberikan ke seseorang yang mungkin diperlukan. Nah, yang ketiga, saya ingin menegaskan bahwa dalam coaching ini, saya di sini akan mendorong keinginan Anda atau tujuan Anda, bukan untuk memberikan saran ataupun solusi secara langsung. Nah, di sini juga Anda memiliki kendali penuh atas tujuan yang ingin Anda bahas pada sesi ini. Nah, dari ketiga yang saya sebutkan tadi, apakah setuju dengan hal-hal itu? Iya, saya setuju. Oke, baik. Sebelum kita memulai, apakah ada yang pertanyaan yang diajukan? Tidak ada. Oke, baik. Jika tidak ada, saya langsung saja bertanya, sebenarnya apa tujuan Anda? Tujuan saya itu lebih ke mau manajemen waktu saya, kayak berhubung saya kuliah terus kayak struggle sama tugas-tugas dan praktikum dan laporan-laporan, dan saya itu orangnya agak suka menunda-nunda, terus kayak kalau misalnya agak susah untuk fokus mengerjakan tugas dengan cepat begitu. Jadi saya mau kayak memanajemenkan waktu kok buat kerja, laporan dan tugas-tugas. Oke, baik. Sebenarnya menurut Anda, bagaimana hidup Anda ini terlihat jika Anda ini berhenti membuang waktu untuk hal-hal yang mungkin tidak penting? Mungkin saya nggak keteteran ya sama tugas-tugas atau perkuliahan saya, karena kalau misalnya saya mungkin bisa memanajemenkan waktu, saya lebih kayak tidak stres sendiri dengan tugas yang menumpuk dan segala macam. Oke, baik. Jadi di sini Kak Ainun ini lebih ke ingin manajemen waktu karena sebenarnya sering keteteran dengan tugas-tugas kuliahnya. Apakah seperti itu? Iya, seperti itu. Oke, baik. Seberapa besar pengaruhnya ini kalau misal Kak Ainun memanajemen waktunya saat ini terhadap kegagalan yang mungkin bakalan dicapai untuk hal pentingnya Kak Ainun? Ya, bisa dibilang. Bagaimana pengaruhnya manajemen waktunya? Pengaruhnya itu menurutku sangat berpengaruh kalau untuk manajemen waktu, karena kan kalau orang bisa manajemenkan waktu itu otomatis kayak pekerjaannya itu cepat selesai, terus mungkin bisa fokus lagi ke pekerjaan yang lain yang harus dikerjakan, jadi kayak tidak menumpuk dalam satu waktu begitu, dan jadinya tidak stres sendiri. Oke, tidak stres ya. Jadi jika Kak Ainun ini tidak segera mengubah caranya Kak Ainun untuk mengatur waktu, kira-kira apa konsekuensi terburuknya? Kalau konsekuensi terburuknya mungkin saya bakal kayak kayak stres sendiri, karena pekerjaanku itu menumpuk, terus jadinya kayak tidak ada yang selesai karena kayak tidak tahu harus mulai dari mana. Terus habis itu kayak mungkin pengerjaannya bakal lambat, atau misalnya kayak tugas-tugas itu lewat dari deadline, dan mungkin kalau tugas-tugasku jadi menumpuk dan lewat dari deadline, mungkin bakal berpengaruh sama nilai akademiku di perkuliahan. Oke, jadi Kak Ainun ini stres ya karena tugas-tugasnya tertumpuk, jadi itu kenapa juga mengatur waktunya.
Nah, jadi kalau Kak Ainun ini bagaimana rasanya, menurutnya Kak Ainun, bagaimana kayak apa merasa bahwa waktu itu tidak cukup, kayak gimana rasanya itu? Rasanya itu cukup kayak bikin apa ya, bikin gelisah, bikin panik dan segala macam. Cuman di satu waktu itu kayak kita ya nggak tahu harus bagaimana karena sudah terlanjur menumpuk begitu, dan ada juga rasa penyesalan karena kayak berpikir kenapa kemarin harus ditunda dan segala macam, jadinya ujung-ujungnya kita sendiri yang repot gitu. Oke. Jadi jika Kak Ainun ini melihat dirinya Kak Ainun sendiri dalam 5 tahun ke depan, apakah Kak Ainun ini bangga dengan caranya Kak Ainun mengatur waktunya? Tergantung sih, kalau misalnya memang saya sudah berhasil memanajemenkan waktuku sendiri itu dengan baik, mungkin 5 tahun ke depan itu menurutku bakal apa namanya sangat berpengaruh dengan caraku bekerja atau memasuki dunia pekerjaan di luar sana misal. Tapi kalau misalnya memang saya belum berhasil buat memanajemenkan waktuku, mungkin bakal ke bawah sampai dunia pekerjaan itu dimana saya masih nggak bisa mengerjakan tugas tepat waktu, masih memiliki pekerjaan yang menumpuk-numpuk sehingga mungkin orang bakal menilai saya nggak bisa diandalkan gitu. Oke, baik. Jadi kalau semisal Kak Ainun ini tidak menerapkan tujuannya ini yang untuk manajemen waktu, kira-kira siapa yang akan menderita dengan manajemennya waktu selain Kak Ainun sendiri? Yang pertama itu jelas saya sendiri, terus yang kedua itu mungkin orang-orang di sekitarku atau misalnya orang-orang yang butuh dengan pekerjaanku begitu. Misalnya kalau misalnya dalam dunia perkantoran pekerjaan nanti misalnya ada sesuatu tugas yang dibutuhkan begitu, terus saya tidak bisa kerjakan di dalam tepat waktu atau tidak bisa kerjakan dengan baik, mungkin bakal apa namanya merugikan perusahaan yang kutempati bekerja gitu. Oke, baik. Seberapa sering Kak Ainun ini menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak penting? Sangat sering sih kalau bisa dibilang, karena saya kadang tuh kalau misalnya mau kerja tugas pasti kayak berpikir kayak oh besok ide habis itu besoknya lagi besok, sampai memang yang kayak bisa sampai Hamin 1 deadline baru baru ada motivasi buat kerja. Karena kalau misalnya belum sampai segitu, saya mungkin masih kayak berpikir kayak main HP mi dulu deh, atau tidur mi dulu, atau kayak keluar mi dulu jalan-jalan dan segala macam. Oke, jadi di sini menurut jawaban dari Kak Ainun tadi, Kak Ainun ini sangat sering menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak penting. Iya. Oke, jadi bagaimana caranya nih Kak Ainun membenarkan kebiasaannya menunda ketika Kak Ainun tahu bahwa itu sebenarnya merugikan untuk Kak Ainun sendiri? Sebenarnya kalau misalnya pada saat saya menunda itu, saya tidak terpikirkan kalau itu salah, tapi pas sudah memang menumpuk dan waktunya untuk mengerjakan semua, baru kayak merasa kayak ih ternyata salah Kak, kenapa harus Kak tumpuki, kenapa harus Kak baru mau kerja semua sekarang, dan kayak baru Kak rasakan keteterannya, baru Kak mungkin merasa kalau yang kulakukan itu tidak benar, tidak baik gitu. Oke, jadi Kak Ainun ini merasa rugi kalau semisal sudah tertumpuk nih bisnisnya. Jadi kalau semisal ada seseorang yang menilai pengelolaan waktunya Kak Ainun ini, menurutnya Kak Ainun kritik yang paling menyakitkan itu seperti apa? Kritik yang paling menyakitkan itu mungkin lebih ke nggak bisa diandalkan gitu. Maksudnya orang bilang ke saya kayak jangan mau kau karena jangan kau yang kerja karena kau suka tunda-tunda atau nggak selesaikan pekerjaanmu dengan benar, sehingga kayak kadang kalau misalnya dengar itu mungkin saya sadar, tapi kayak kadang saya kalau misalnya kembali lagi ke pekerjaanku itu bakal kayak saya ulangi lagi. Tapi kalau saya dengar itu kritiknya, mungkin ada aja motivasiku sedikit kayak oh bakal berubah Kak, bakal mulai manajemen waktuku supaya orang itu saya tidak merugikan orang lain dan tempat yang kutempati itu lingkungan di tempat kerja. Jadi kalau ini bisa dibilang Kak Ainun memang lebih termotivasi kalau dikasih kritik atau bagaimana? Kalau saya juga mungkin memang bisa termotivasi kalau dikasih kritik sih.
karena saya orangnya tuh kayak nggak suka namanya dikritik. Maksudnya kalau misalnya dikritik pasti saya merasa dikucilkan begitu. Jadi kalau saya sudah merasa seperti itu, saya punya motivasi buat berubah, buat kayak ubah kebiasaan burukku menjadi lebih baik. Oke. Jadi apa yang membuat Kak Ainun sebenarnya merasa terus membuang waktunya ini? Mungkin itu sih, kalau misalnya kayak kurang termotivasi, atau misalnya juga kayak pekerjaannya itu apa namanya kayak banyak, atau misalnya kayak saya masih bingung cara kerjanya bagaimana, sehingga saya masih kayak menunda dulu. Terus kayak harusnya bisa dikerjakan, saya kerjakan dengan baik sedikit-sedikit, akhirnya malah keteteran karena saya tumpuk di belakangan. Jadi kenapa Kak Ainun ini membiarkan hal itu mengambil banyak waktunya Kak Ainun dalam hidupnya Kak Ainun? Sebenarnya saya tidak tahu, karena apa namanya ketidaksadaran diri pada saat itu, pada saat saya memilih untuk membuang-buang waktu dengan hal-hal yang tidak penting. Karena saya juga mungkin pada saat itu kayak terdistract dengan hal-hal lain, misalnya lebih pilih untuk main HP atau lebih pilih untuk keluar, jadinya kayak begitu. Oke, jadi kalau saya simpulkan ini maksudnya Kak Ainun sebenarnya lebih ke terdistract sama hal-hal yang bisa bikin buang waktunya Kak Ainun. Iya. Oke, jadi kalau Kak Ainun ini terus melakukan kebiasaannya Kak Ainun yang disebutkan tadi, apa kira-kira yang bakalan berubah setahun ke depan? Kenapa bisa diulangi? Kalau Kak Ainun terus melakukan kebiasaannya Kak Ainun yang tadi, yang kayak kurang termotivasi atau tugas-tugasnya tugas-tugasnya ditumpuk, kira-kira apa yang bakalan berubah setahun ke depan kalau itu terus masih berlanjut? Yang berubah itu mungkin nggak ada sih, maksudku lebih ke merugikan sekali ke diriku dan lingkunganku kalau memang saya tidak berubah sama sekali selama 1 tahun ke depan. Cuman kalau ditanya berubah, kalau misalnya memang saya bisa berubah terus 1 tahun ke depan, itu mungkin seperti yang saya katakan tadi, lebih lebih terselesaikan ke semua pekerjaan-pekerjaan. Oke, jadi sebenarnya menurutnya Kak Ainun dan gimana sebenarnya strategi apa yang mungkin bakalan Kak Ainun lakukan, atau apa yang bakalan Kak Ainun lakukan untuk kedepannya untuk menyelesaikan untuk tidak untuk bisa manajemen waktunya lagi? Mungkin lebih ke kesadaran diriku sih perlu ditingkatkan, karena saya sendiri yang bikin diriku buat buat menunda-nunda, buat terdistract, atau kayak menyepelekan lah kayak pekerjaan-pekerjaanku itu, sehingga saya berpikir kayak jangan dulu deh dan segala macam, padahal saya tahu itu salah. Jadi mungkin saya lebih kayak kayak meningkatkan kesadaran diriku, terus lebih ke melatih bagaimana caranya bisa memanajemen waktu. Misalnya kayak saya notes jadwal-jadwal yang harus saya lakukan, atau misalnya saya list tugas-tugas yang harus saya selesaikan duluan, seperti itu. Oke, jadi kira-kira selama ini yang Kak Ainun lakukan, strategi apa yang paling Kak Ainun hindari karena dianggap itu sulit? Kesadaran diri sih sebenarnya yang paling sulit, karena kadang itu kita kayak orang tidak terpikirkan kayak akan hal itu bilang salah, karena kita misalnya pada saat itu mungkin sekarang saya bisa menilai itu kayak bisa Kak lanjut bisa ya nanti rubah tapi pada saat itu terjadi kayak susah buat memang saya munculkan kesadaran diriku buat tidak menunda-nunda dan kayak tidak membuang-buang waktu sama hal-hal yang tidak penting. Oke, baik. Jadi kalian memang sulit untuk menyadarkan dirinya ya. Iya. Oke, jadi kira-kira dari skala 1 sampai 10 sebenarnya seberapa besar keberaniannya Kak Ainun itu untuk mengatakan tidak pada hal yang menguras waktu? Semisal Kak Ainun ini diajak sama temannya untuk jalan atau apa, kira-kira seberapa besar untuk Kak Ainun berani mengatakan tidak?
Saya sebenarnya mungkin di skala 4 karena saya orangnya kayak FOMO, kayak takut ketinggalan. Jadi kalau misalnya diajak jalan atau misalnya diajak kumpul, saya kayak lebih pilih buat ikut dan tinggalkan pekerjaanku yang sampai akhirnya saya bilang, oh bisa aja nanti saya kerja ini, pergi makan dulu jalan sama temanku atau apa, sehingga itu yang bikin kadang menumpuk di akhir gitu karena saya lebih menyepelekan pekerjaan-pekerjaannya. Oke, berarti Kak Ainun memang ini gampang sekali terdistract ya kalau misal diajak sama teman-teman. Iya. Oke, jadi jika Kak Ainun ini hanya boleh fokus pada 3 hal dalam satu hari untuk bisa memanajemen waktunya ke depannya, kira-kira apa saja hal tiga itu? 3 hal itu mungkin maksudnya bagaimana? Kayak semisal fokus dalam 3 hal dalam satu hari, semisal satu halnya itu contohnya Kak Ainun itu harus mengerjakan tugas pada hari itu, terus yang kedua apa, semisal listnya saja untuk dalam satu Oh, hari. iya, kalau misalnya 3 hal dalam satu hari itu mungkin lebih apa namanya, listku pertama itu mungkin kayak menjalani dulu keseharian dengan kayak di rumah dan segala macam. Habis itu kayak mungkin lebih ke meningkatkan kayak motivasiku begitu ya, dengan kayak atau misalnya mengumpulkan moodku buat kerja, atau misalnya kayak mungkin bisa kak dulu tidur selama beberapa menit atau misalnya main HP selama menit, tapi kayak saya kasih ya batas waktu begitu, dimana kayak batas waktunya itu supaya bisa kak melakukan hal yang ketiga itu seperti menyelesaikan tugas-tugasku pada jam sekian dan segala macam. Oke, tapi bagaimana apabila Kak Ainun ini terdistract sekali sama HP-nya dan sehingga kayak lupa bahwa masih ada hal yang harus Kak Ainun lakukan seperti itu? Kalau begitu sih sebenarnya itu yang perlu dilatih dari saya karena seperti yang dikatakan tadi kan saya gampang terdistract. Cuman kalau memang saya memilih sangat bertekad untuk memperbaiki manajemen waktuku, mungkin saya bisa memiliki motivasi yang kuat dalam diriku buat misalnya kasih dulu kumpul mood dulu buat main HP selama beberapa menit, dan pasti saya kasih batas waktu sehingga saya pas mulai mengerjakan tugas itu sudah kayak malas nih untuk main HP atau santai-santai, jadi lebih pilih untuk selesaikan pekerjaan. Oke, jadi kalau Kak Ainun itu tidak mulai sekarang untuk manajemen waktunya Kak Ainun, kira-kira kapan Kak Ainun bakal berhenti untuk remehkan waktunya? Saya sebenarnya kurang tahu sih, tapi mungkin lebih ke pas ada tekanan begitu. Misalnya kalau misalnya orang sudah masuk, misalnya saya beberapa tahun ke depan nanti sudah masuk dalam ranah pekerjaan, terus dimana ada kayak tekanan tugas-tugasku yang harus memang diselesaikan atau memang kayak sangat dibutuhkan, itu mungkin saya bakal lebih cepat memperbaiki manajemen waktuku, karena kalau tidak pasti sangat rugi buat diriku dan sangat rugi juga buat orang-orang di sekitar. Oke, jadi sebenarnya untuk kedepannya Kak Ainun bakal lakukan apa untuk mencapai tujuannya Kak Ainun ini? Sebenarnya yang kedepannya itu mungkin dalam waktu jangka pendek ini mungkin saya mulai nih kayak tadi melis hal-hal yang saya lakukan dalam satu hari itu, sehingga saya bisa tahu apa-apa saja yang harus saya kerjakan dan dalam kurun waktu berapa. Terus habis itu mungkin saya bisa kayak membatasi diriku dalam hal-hal yang tidak penting, supaya pas saya mulai berpikir kayak jangan kerja ini, saya mungkin kayak bisa beralih sama hal-hal yang memang lebih penting atau misalnya lebih dibutuhkan seperti kayak tugas-tugasku, dan lebih kayak menyadarkan diriku kalau misalnya menunda-nunda itu bikin kerugian buat diriku itu sendiri. Oke, jadi bagaimana caranya Kak Ainun ini berkomitmen sama tujuannya itu? Caraku berkomitmen itu mungkin lebih ke cara berkomitmen dengan diri sendiri, kayak berprinsip kalau saya harus bisa lakukan ini, saya harus bisa berubah, karena
saya harus yakinkan diriku sendiri kalau yang rugi itu memang cuma saya sendiri dan bukan kayak sebagian besar orang lain begitu. Karena kalau memang saya itu hal yang tidak baik, saya harus dirubah sebelum menjadi kebiasaan yang tidak bisa saya rubah sama sekali. Oke, jadi jika sesi selanjutnya tidak ada perubahan dari Kak Ainun, kira-kira apa yang bakalan Kak Ainun ubah? Sesi selanjutnya mungkin saat ini saya belum tahu bagaimana. Oke, tapi kalau misal tidak bisa diubah? Kalau misalnya tidak bisa diubah, mungkin saya butuh arahan lebih lanjut begitu. Di sini saya simpulkan saja ya, terkait dari hal-hal yang Kak Ainun sebutkan tadi. Jadi Kak Ainun ini susah manajemen waktu dan juga sangat sering menunda-nunda tugasnya, sehingga kadang Kak Ainun ini keteteran untuk mengerjakan tugasnya. Nah, Kak Ainun juga ini bahkan kadang stres saat tugasnya tertumpuk. Nah, Kak Ainun juga merasa gelisah dan kadang tidak tahu harus bagaimana. Nah, maka dari itu di sini saya juga ingin menjelaskan lagi. Kak Ainun tadi menjelaskan bahwa tujuan kedepannya itu Kak Ainun harus mulai list lagi yang dilakukannya. Nah, tapi apabila Kak Ainun tidak melakukannya atau mungkin gagal untuk melakukannya, Kak Ainun membutuhkan arahan lebih lanjut dari saya. Apakah benar? Iya, benar seperti itu. Oke, baik. Sebelum saya menutup sesi pada hari ini, apakah ada yang ditanyakan dari Ainun? Mungkin saya ingin tanyakan terkait sesi lebih lanjutnya itu bisa diadakan kapan? Oke, untuk sesi selanjutnya sesuai dengan kesepakatan kita, untuk setiap bulannya itu akan diadakan 4 kali. Berarti dalam satu minggu akan ada satu sesi. Nah, maka dari itu untuk sesi selanjutnya itu akan diadakan pada minggu depan di hari yang sama dan juga jam yang sama. Apakah dapat dimengerti? Iya, dapat dimengerti. Oke, baik. Jadi sudah selesai sesi pada hari ini. Setelah sesi ini apa yang bakalan Anda lakukan? Mungkin saya melis hal-hal yang harus kukerjakan saat hari ini. Oke, baik. Saya tunggu untuk kedepannya apabila ada perubahan atau tidak. Baik, mungkin hanya itu saja pada sesi kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan Kak Ainun. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.